Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, kita sekarang akan mendengarkan, merenungkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Umar Mita. Yang bawa kertas siapkan catatannya. Yang tidak bawa catatan berarti sudah siap mencatat di dalam pikirannya. Memang kita harus membiasakan apapun yang disampaikan oleh guru kita itu dicatat, baik secara manual ataupun secara digital. Karena ada nasihat yang mengatakan al-ilmu soidun. Kita mencari ilmu itu seperti berburu. Kalau berburu, lalu kita dapat buruannya, qayyid suyudaka bil kitabah. Tangkaplah, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tulisan. Ya, itu. Mangga Ustaz, kita akan mendengarkan tausiah beliau. Bismillah. Harusnya kita mendengarkan kajian dari beliau. Tapi karena saya sudah ditodong, ya tidak apa-apa insya Allah. Dan sebenarnya saya agak sungkan menyampaikan ilmu di depan orang yang berilmu. Kalau saya nanti salah tolong dikoreksi ya Ustadz. Ya. Semoga nanti koreksinya membawa kebaikan untuk kita semuanya. Saya kira begitu saja kajian kita. Saya kira udah selesai. Masya Allah. Ternyata jamaahnya Ustadz lucu-lucu Ustadz. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada Ustadz Aam yang semoga senantiasa diberikan keikhlasan, dijadikan setiap untayan kalimat yang keluar dari lisan beliau penuh dengan hikmah, membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi keluarga beliau, tim beliau, dan kepada setiap masyarakat yang mengenal beliau. Dan semoga setiap jejak kebaikan beliau akan menjadi penambah beratnya mizan kebaikan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini di lantai 1, di lantai 2, dan di lantai bawah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan dalam proses keimanan kita. Karena sesungguhnya yang senantiasa menjadi penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita senantiasa memohon keberkahan di dalam kehidupan kita. Semoga kita diberkahi dalam setiap ucapan kita dan diberkahi kehidupan kita sebagaimana doanya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah saya berkah dimanapun kita berada. Dan semoga setiap keberkahan ketika kita memiliki keluarga, kita memiliki istri, kita memiliki suami dan anak-anak kita, maka menjadikan kita menjadi bernilai kedudukan kita di hadapan Allah. Semoga keberkahan yang kita nanti dapatkan ketika kita rajin mengetuk pintu langit, berbanding lurus dengan kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari pintu langit kecuali keberkahan. Dan tidak ada perkara yang paling cepat merusak keberkahan kecuali adalah fitnah. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita terus ngaji, kita terus bertemu dengan orang solih, kita terus bersedekah, kita terus berwakaf, itu salah satunya supaya kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Karena fitnah itu merusak betul keberkahan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang fitnah itu bisa muncul di kantor, kadang-kadang fitnah itu bisa muncul di pasar, bahkan terkadang fitnah itu bisa muncul di kamar-kamar pribadi anak-anak kita. Itulah yang menjadikan Nabi senantiasa mewanti-wanti kepada kita supaya kita terhindar dari fitnah. Makanya ada salah satu doa yang dipanjatkan indah secara oleh Nabi SAW, yaitu ketika Nabi memberikan contoh, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Marilah kita berdoa semoga kita terhindar dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena kalau fitnah itu sudah datang, sekuat apapun kita dikenal orang, dalam sekejap kita akan rusak nama kita.
Semulia apapun kita melakukan kebaikan, kalau kita sudah mendapatkan fitnah, semua kebaikan itu akan segera menguap. Keberkahan itu selalu disertai dengan komitmen meminta perlindungan supaya kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Yang kita khawatirkan ketika kita berkeluarga itu bukan kemiskinan, tetapi hadirnya fitnah pada keluarga kita. Yang kita khawatirkan kalau kita berbisnis itu bukan masalah gagalnya kita dalam proyek bisnis yang sudah kita rencanakan, tetapi yang kita khawatirkan adalah fitnah yang menimpa pada apa yang kita usahakan. Semoga Allah memberikan kita berkah dan semoga dijauhkan dari fitnah sampai kita menutup mata ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi pastinya Allah memberi apa yang kita butuhkan. Yang kurang bukan takaran rezekinya yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Karena Allah itu zat yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru di dalam menetapkan takaran. Tetapi yang kurang itu rasa syukur kita kepadanya dalam setiap apapun yang telah kita peroleh dan telah kita dapatkan. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur itu merupakan sebuah komitmen dan kewajiban yang kita berikan atas setiap tetesan dan setiap percikan nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita paham kurikulumnya orang beriman itu sebenarnya sederhana. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Kalau kita bersabar, sabar itu setiap waktunya. Karena kehidupan ini gelombangnya tidak bisa dipecahkan kecuali dengan kesabaran. Kesyukuran kita tanpa tapi, karena syukurnya orang beriman itu tidak perlu syarat. Sudah umroh, nanti baru bersyukur. Nanti kalau sudah punya anak 6 baru bersyukur. Nanti kalau sudah punya rumah lantai 3 baru bersyukur. Enggak. Syukur itu tidak perlu menunggu. Tetapi syukur itu kita berikan supaya Allah tambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjanjikan kepada kita kuantitas. Tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Orang yang bersyukur ketika punya motor bukan berarti nanti kalau bersyukur dapat mobil. Enggak. Bisa jadi dia tetap mendapatkan motornya tidak berubah. Tapi nikmatnya motor itu tidak bisa dikalahkan sama mereka yang punya mobil yang tidak bersyukur. Kadang-kadang kalau kita punya mobil bersyukur, belum tentu kita bisa membeli jet pribadi. Bisa jadi sepanjang hidup ya mentoknya kita ya bisa beli mobil, tidak pernah bisa membeli bus dan truk. Tapi cita rasa mobilnya itu akan berbeda dengan mobil yang tidak disikapi dengan kesyukuran. Disitulah kita paham. Syukur itu tidak memberikan jaminan kuantitas, tetapi syukur itu memberikan kepada kita jaminan kualitas dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita betul-betul bersyukur, saya ingat sekali Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan, kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita satu harta dan kita dipisahkan dari harta yang satunya. Karena harta itu ada dua. Harta itu ada dua. Ada harta yang sifatnya merusak, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Ada harta itu yang sifatnya muhlikat, dia merusak. Kadang-kadang ada di antara kita mendapatkan 100 juta, tapi dijadikan kebutuhannya 200 juta. Itu namanya harta yang merusak. Kadang-kadang ada di antara kita memiliki gajinya itu 250 juta, tapi dijadikan kebutuhannya itu 300 juta. Anaknya setiap minta tidak mau dibelikan yang murah. Rumahnya perawatannya sangat mahal, mobilnya sering rusak. Akhirnya 250 juta itu tidak cukup karena kebutuhannya 300 juta. Itu namanya harta yang merusak. Kadang-kadang disertai dengan istrinya yang sakit, anaknya masuk rumah sakit, dan konsekuensi-konsekuensi yang berat. Maka itu yang disebut dengan harta yang merusak. Termasuk harta yang merusak itu adalah ada orang yang terkadang mendapatkan 1 miliar setiap bulannya. Tapi kecintaan anak kepada dirinya tidak ada. Anaknya benci ketika mendengar nama bapaknya. Kalau bapaknya datang, segera dia mengunci pintu kamarnya. Karena dia benci melihat bapaknya. Ada yang mendapatkan 1 miliar, tapi ternyata dia harus berhadapan dengan satu fakta. Suaminya berzina dan ketahuan zinanya. Itu namanya harta yang merusak. Kadang-kadang kita kalau tidak memiliki keimanan, kita hanya fokus kepada volume. Kita hanya fokus kepada jumlahnya, tetapi kita lupa status harta yang merusak itu betul-betul membawa adab dalam kehidupan kita. Ada harta yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang kedua itu harta yang sifatnya mengawetkan. Kadang-kadang kita mendapatkan harta, mungkin tidak banyak, tetapi dijadikan kebutuhan kita lebih sedikit daripada rezeki yang kita dapatkan.
Kadang-kadang kita dapatnya cuma 8 juta, tapi dijadikan kebutuhan kita cuma 4 juta. Akhirnya kita bisa saving 4 juta. 2 juta nabung supaya bisa umroh sama Ustadz Aam. 1 juta dipakai untuk nyicil rumah, 1 juta dipakai untuk beli cilok dan dimsum di perempatan jalan. Maka itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan. Dan sesungguhnya kita terkadang lupa, kita itu hanya fokus kepada nilainya, tetapi tidak fokus kepada status dari harta itu. Maka inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu akan menjadikan kita bergandengan dengan harta yang mengawetkan. Dan syukur itu akan menjadikan kita diceraikan dari harta-harta yang sifatnya merusak di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, bukan Allah yang membutuhkan syukur kita, tapi kita bersyukur. Karena itu merupakan apresiasi terbaik dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Kalau kita sudah gampang bersyukur, keinginan kita sederhana, tetapi dicukupi kebutuhan kita, kata Ibnu Qudamah. Jadi kata Ibnu Qudamah itu kalau kita sudah bersyukur itu nilai indikator kesuksesan kita dalam bersyukur itu apa? Dijadikan sederhana di dalam keinginan, tetapi dicukupi segala kebutuhan. Biasanya ya Bapak dan Ibu, kita ini susah bahagia karena banyak keinginan. Akhirnya kita susah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan sebagaimana jarak antara kita dengan keinginan. Makanya biasanya orang itu susah bahagia itu kalau keinginannya belum didapatkan. Makanya kalau orang sudah sederhana di dalam keinginan, kalau syukurnya diterima, dia itu ketika sederhana keinginan, bahagianya gampang. Makanya anak kecil itu kan gampang bahagia. Kenapa? Dia cuma butuh motor kecil, dia butuh remote control, dia tidak butuh BPKB ataupun STNK. Akhirnya anak kecil tuh mudah bahagia. Tidak ada kan anak kecil yang sedih di pojok ruangan, matikan lampu gitu. Kita tanya, kenapa nak sedih mah memikirkan kehidupan? Gak ada anak kecil yang berpikir kayak gitu. Maka itu menjadikan kita memahami bahwasanya itulah kita senantiasa bersyukur. Karena sesungguhnya syukur itu bukan hanya sekedar normatif. Ya kita bersyukur lewat begitu saja. Memberi nyawa pada syukur itu penting. Oleh karenanya, semoga kita sering ngaji supaya mudah bersyukur. Kita jangan banyak ngelihat. Karena biasanya banyak ngelihat itu menjadikan kita suka membanding-bandingkan. Biasanya rumah kita tidak lagi lucu rumahnya itu kalau kita sudah melihat rumah orang lain. Rumahnya dia lucu ya gitu. Akhirnya rumah kita tidak lagi lucu. Biasanya suami kita itu baik-baik saja. Mulai tidak baik-baik saja itu kalau sudah membandingkan suami yang kita lihat di YouTube, ya kan? Mau kok beda di YouTube? Dan istri kita itu insya Allah itu baik-baik saja. Kapan mulai kehilangan kebaikan istri kita? Kalau kita sudah membandingkan istri kita dengan orang wanita yang kita lihat di luar rumah kita. Anak kita itu baik-baik saja. Yang tidak baik itu kalau kita sudah membandingkan anak kita dengan anak orang lain, padahal Allah itu membagikan ilmu kepada anak sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada manusia yang beragam. Ada anak yang pintar hafal, ada anak yang mungkin tidak terlalu pintar ngafal, tapi attitude-nya baik sama ibu. Ada anak pintar matematika, ada anak yang mungkin tidak terlalu pintar matematika, tetapi dia orang yang paling helpful di dalam rumah ketika banyak membantu. Setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Tidak usah membandingkan anak kita dengan anak siapapun. Ibu ngelihat ada anak orang lain sudah hafal juz 30. Anak ibu masih tertatih-tatih di dalam surat An-Naba misalkan. Tidak usah dibandingkan. Nanti kalau ada seorang ibu ngomong, kenapa kamu An-Naba tidak hafal-hafal? Nanti anaknya bisa komen, lah ibu sepanjang hidup nggak hafal-hafal kan. Maka semoga kita menjadi orang yang gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketawa-ketawa ini pelakunya, Ustaz. Kelihatannya kajiannya tidak boleh seminggu sekali, Ustaz. Tiga kali dalam seminggu. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ibu dan Bapak serta Ustadz dan tim yang semoga Allah muliakan dan Allah bahagiakan hatinya. Kita tentunya paham bahwasanya kehidupan kita ini sederhana. Kita ingin menikmati kehidupan kita dengan ketaatan dan perkara duniawi yang Allah mubahkan untuk kita. Sebenarnya kan itu yang kita harapkan. Kita ingin sholat itu khusyuk di dalam konteks keimanan kita. Kita ingin ketika kita sholat malam kita merasakan kekuatan ketika kita sholat malam.
Dan ketika kita melakukan perkara yang mubah, kita pun merasakan nikmat ketika kita menjalani kehidupan. Kita pingin kalau tidur itu nyenyak gitu. Walaupun cuma 4 jam tapi betul-betul nyenyak. Kalaupun kita makan, kita juga nikmat di dalam kehidupan kita. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegusaran, tidak ada panic attack. Panic attack itu serangan kegelisahan yang ternyata hari ini banyak mendera kepada pikiran kebanyakan kaum muslimin yang kita jumpai dalam kehidupan. Ketika kita tahu bahwasanya kehidupan kita, pingin sekali kita merasakan keimanan, kita merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka ternyata jawaban dari pertanyaan sebesar ini, ternyata jawabannya sederhana. Walaupun begitu sulit di dalam kita aplikasinya. Tapi marilah kita belajar teori dulu. Sebelum nanti kita mencoba untuk berikhtiar, memberikan effort dan memberikan usaha. Supaya kita bisa mendapatkan kondisi semacam itu. Hari ini Ibu, banyak kondisi yang Masya Allah. Kita mendapati ada banyak orang tua yang ternyata mereka menderita anxiety. Akhirnya dia cemas, dia gelisah. Padahal dia tidak tahu salahnya apa sampai dia mendapatkan penyakit itu. Ada yang gelisah di dalam kehidupan, ada yang tidak nyaman di dalam pekerjaan. Dan semuanya itu hampir kita dapatkan dalam mayoritas kehidupan orang di sekitar kita. Atau bisa jadi hari ini termasuk kita salah satu di antara pasiennya. Ketika kita memahami bahwasanya kita ingin merasakan ketenangan dalam keimanan kita, maka sebenarnya jawabannya itu banyak. Dan tidak mungkin saya menjelaskan semua jawaban itu dalam pertemuan singkat hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan salah satu sisi yang penting untuk kita renungkan adalah ketika para ulama itu berkata, bahwasanya kalau kita ingin tenang dan kehidupan kita ingin nyaman di dalam menjalani perkara-perkara ketaatan dan perkara duniawi, itu sebenarnya simpel. Periksa dan evaluasi apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan, karena kesalahan kita di dalam kehidupan yang berkaitan dengan Allah itu mengakibatkan kita tidak akan nyaman pada kehidupan yang kita lewati. Kalau ada satu pola hidup yang tidak sesuai dengan pencipta yang menciptakan semua kehidupan di dalam kehidupan kita. Sambilkan contoh. Saya sama Ustadz Aam merasakan betapa indahnya kita duduk di sini. Kenapa? Karena saya dan beliau tidak ada masalah dan tidak ada kesalahan. Akhirnya minum teh, itu walaupun minum teh pahit, itu terasa manis ketika melihat wajahnya beliau. Ketika tadi dibawakan anggur oleh salah satu ibu-ibu, maka anggurnya itu terasa nikmat sembari jalan. Kita melihat apa yang kita jumpai di sini. Kenapa? Yang menjadikan di sini indah bukan hanya karena indahnya alam, tapi kondisi saya dengan beliau itu dalam kondisi baik dan tidak ada kesalahan antara saya dan kesalahan beliau kepada saya. Beda konteksnya ketika saya salah sama beliau atau beliau salah sama saya. Maka ketika kita berjumpa di sini tentunya tidak nyaman. Bahkan kita akan menghindari pertemuan dengan orang yang kita berbuat salah. Bahkan kalau ketemu di Bandung, saya akan menghindari Ustadz Aam. Kalau Ustadz Aam sholat di Istiqomah, saya akan sholat di misalkan di Al-Latif. Kalau beliau sholat di Al-Latif, ya saya sholat di Istiqomah. Dan kalaupun bertemu di masjid yang sama, saya akan berbeda softnya dengan beliau. Kalau beliau ngambil soft kanan, saya ngambil soft kiri. Kalau beliau mengambil soft kiri, saya akan mengambil soft kanan. Kenapa? Bukan masjidnya yang berkurang keindahannya. Bukan tempatnya yang berkurang kekhusyuannya. Tapi karena saya salah sama Ustadz Aam ataupun Ustadz Aam salah sama saya. Kondisinya jadi tidak enak. Sama pula dengan analogi yang sederhana, dengan kias adna. Ibu dan bapak kapan merasakan indah ketika berada di dalam rumahnya? Yaitu ketika kita dan pasangan kita itu rukun. Akhirnya ketika kita makan sambal, kita senang. Ya, bahkan kita saling bersendoguro, saling melemparkan sambal kepada pasangan. Karena kenapa kita bisa bersendoguro? Ya karena kondisi kita lagi nyaman dan kondisi kita lagi tenang. Kalau suami kita di ruang tengah, kita nyusul ke ruang tengah. Kalau kita tidur, kita nyari kakinya dan dipastikan bahwasanya kakinya suami kita harus nempel dengan kaki kita. Dan kita tidak nyaman ketika tidak nempel kaki kita dengan pasangan kita. Kenapa? Saat itu lagi rukun. Sehingga akhirnya naik motor, hanya beli coklat di perempatan jalan, terasa nikmat sekali. Hanya beli bensin berdua saja, itu terasa nikmat ketika kita seakan-akan berkeliling ke kota Eropa. Kenapa? Ini jarang ke Eropa, Ustaz.
Kenapa? Karena kondisinya itu dalam kondisi yang rukun. Kapan rumah kita itu terasa tidak nyaman? Sebenarnya simpel. Rumah kita itu terasa tidak nyaman bukan ketika rumah kita sempit 70 meter. Enggak, bukan itu. Rumah kita itu terasa tidak nyaman ketika kita sedang bertengkar. Maka ketika kita sedang bertengkar dengan pasangan kita, kemanapun kita berada di rumah kita itu tidak nyaman. Ketika suami kita ke dapur, kita ke kamar mandi. Walaupun di kamar mandi kita cuma ngosek kamar mandi doang. Ketika suami kita ada di kamar depan, kita biasanya akan mengambil kamar belakang. Kalau ketemu, biasanya yang satu buang wajah ke kanan, yang satu buang wajah ke kiri. Ya, dan kita jadi betul-betul tidak nyaman. Akhirnya ibu-ibu yang biasanya megang galon tidak kuat, jadi kuat. Karena dia sungkan dan gengsi untuk meminta tolong kepada suaminya. Yang biasanya beli martabak nitip sama suami, dia rela lari 3 kilo hanya untuk mendapatkan martabak. Kenapa? Karena kondisi rumahnya sedang ada pertengkaran. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Kenapa tidur itu tidak nyaman? Akhirnya kita ketika tidur kita penasaran, ini suami saya ngapain ini? Jangan-jangan scrolling. Padahal biasanya kita sering melihat video bersama, ketawa kekikik bersama, bahkan terkadang kita bercahaya di jam 11 malam. Bukan karena sholat, karena frame-nya itu cahaya handphone menempat kepada wajah kita. Semuanya itu menjadikan kita bisa mikir. Ini analogi sederhana. Kenapa kehidupan kita hari ini banyak kita jumpai orang itu gelisah dan orang itu resah. Bahkan ketika mereka melakukan ibadah pun melakukan ibadah terasa hambar. Hanya untuk menggugurkan kewajiban. Maka ketika kita menghadapi masalah itu, dan mungkin sebagian besar dari kita, tak terkecuali saya, terkadang kita melewati itu, maka disinilah para ulama itu mengingatkan kepada kita, iman ini harus ditinjau kembali. Dan ketika kita meninjau iman, setidaknya kita harus meninjau 4 perkara yang harus menjadi bahan evaluasi kita. Karena pada 4 perkara ini ketika kita ada salah, itulah yang menjadikan kondisi itu tidak nyaman ketika kita menjalani kehidupan. Akhirnya kan kita nggak nyaman. Makanya kalau sudah nggak nyaman, kita menyebut nama suami aja nggak mau. Kalau kita nanti anak kita ngomong, di mana papa? Papamu di situ. Bahkan kalau kita bicara sama anak kita enggan menyebut nama suami kita. Bilang sama bapakmu. Nah itu biasanya mamanya lagi marah kepada sang suami. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Hidup ini dijadikan oleh Allah memang tempat ujian. Tetapi Allah menjadikan hidup ini bisa dinikmati dengan cara yang Allah perbolehkan. Sehingga ketika kita mendapati bahwasanya orang mukmin itu bukan berarti dia sedih terus. Orang mukmin itu ujiannya banyak, tetapi kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan di dalam hatinya itu lebih besar daripada ujian yang mereka hadapi. Makanya ada perkataan indah, lau alimal muluk wa abna'il muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf. Makanya para tabi'in itu pernah mengeluarkan statement. Statementnya itu indah. Mereka berkata, kalaulah para raja itu mengetahui betapa nikmatnya dan bahagianya kami menikmati kehidupan ini, pastilah para raja akan datang dengan segenap pasukannya dan memerangi kami untuk merampas apa yang kami rasakan dari kenikmatan dan kebahagiaan pada hati dan pikiran kami. Di situ menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup itu ujian, tapi bukan berarti tidak kita bisa nikmati dengan cara yang diridhai oleh Allah. Setelah kita memahami ini, maka ada 4 terminal yang harus kita evaluasi supaya ketika kita mengevaluasi 4 terminal ini akan menjadikan iman kita bertambah, kenikmatan hidup kita akan datang dan kita merasakan kelapangan dalam kehidupan dan kita tidak akan merasakan gelisah dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Karena tidaklah ketidaknyamanan yang kita peroleh di dalam kehidupan itu karena perbuatan kita sendiri. Jadi kalau ada orang kok tiba-tiba gelisah terus, dia tidak bisa tidur, merasa tidak nyaman, bekerja tidak bisa fokus, berumah tangga juga tidak merasakan nikmat, itu jangan buru-buru mengatakan, ini takdirnya Allah semacam ini. Ingat, Allah itu menginginkan yang mudah dan Allah tidak menginginkan yang susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kehidupan kita lagi ada yang susah dan akhirnya kita merasakan sulit untuk bahagia dan lapang hati kita, itu bukan Allah yang niatnya menyulitkan kita, tapi pasti ada ketidakberesan dalam pola hidup kita yang menjadikan kita merasakan apa yang dirasakan dari kegelisahan.
Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Di dalam ayat yang ke-30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah, tidak ada satu kesulitan yang menimpa kepadamu itu bukan karena aku yang menyusahkan kalian. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah itu mengatakan tidaklah satu musibah yang menimpa pada kehidupan kalian kecuali musibah itu disebabkan karena perbuatan kedua tangan kalian sendiri. Dan perbuatan dari kedua tangan kita itulah yang akhirnya menyulitkan kehidupan kita. Dan akhirnya nikmatnya menjadi hilang, bahagianya menjadi hilang. Dan kita tidak bisa tenang di dalam menjalani sisa kehidupan kita. Bukan Allah yang jahat. Tapi sering sekali kita jahat pada perbuatan hidup kita yang akhirnya mengundang berbagai macam keresahan dan kesulitan. Itulah yang menjadikan kita harus memahami apa 4 terminal yang harus selalu kita koreksi di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, maka kita memeriksa 4 terminal yang harus kita cek setiap waktu dan setiap saatnya. Yang pertama, kalau ada manusia ingin merasakan ketenangan, kemudahan, kesuksesan dalam kehidupan di dunianya, merasakan nikmatnya ketaatan dia kepada Allah dan nikmat enjoy ketika kita menjalani kehidupan. Yang pertama, cek hubungan kita dengan Allah. Ini terminal pertama untuk mengkoreksi bagaimana kualitas di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah di dalam kehidupan kita, itu pasti yang pertama yang sering menjadi masalah itu adalah ketika kita lupa kepada Allah dan akhirnya Allah pun lupa kepada kita. Kisah horor yang paling menyeramkan tetapi paling singkat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada pada surat At-Taubah 67. Nasullaha fanasiyah. Manusia itu kalau sudah lupa sama Allah, Allah pasti melupakan mereka. Sehingga akhirnya di situ kita mendapatkan, berarti kalau kehidupan kita sudah mulai kita mendapatkan kecemasan, kegelisahan, tidak ada rasa kenikmatan di dalam ketaatan, bahkan ibadah pun tidak bisa memberikan kepada kita kelapangan dalam setiap jengkal ibadah yang kita lakukan, maka bisa jadi ada persoalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana persoalan itu tidak mendatangkan ridho dari Allah dan akhirnya berakibat besar, berakibat di dalam kehidupan kita mendapatkan banyak kesulitan. Kalau ada sajadah yang buluk disebabkan tidak ada sholat sunnah yang kita lakukan di atasnya, kalau ada tilawah yang tidak pernah diperdengarkan, kalau ada mushaf yang tidak pernah dibuka, dan banyak ketaatan yang dilanggar, dan pula banyak kemaksiatan yang dilanggar pula oleh kehidupan kita, maka pahamilah, tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan dosa kecuali perbuatan dosa efeknya itu akan kembali kepada dirinya dan keluarganya. Bisa jadi ada riba yang dimakan, bisa jadi ada harta haram yang berputar, bisa jadi ada perkara-perkara kemaksiatan yang terus dilakukan dan dikerjakan, dan akhirnya dampaknya Allah berikan kesulitan sebagai dampak dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan olehnya ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Itu yang kita harus cek di dalam kehidupan kita. Makanya saya mendapati sebuah kisah nyata. Saya akan sinkronkan dengan banyak kisah nyata karena dalam pengalaman saya dalam berdakwah, saya itu banyak mengambil hikmah. Karena hikmah itu terkadang bisa kita dapatkan dari siapa saja. Makanya saya selalu terinspirasi dengan sebuah kalimat yang indah. Masa ibu kaumin ingda kaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu terkadang menjadi faedah bagi kaum yang lain. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini cukup viral ketika pada zamannya 10 tahun yang lalu. Ada seseorang laki-laki dan perempuan yang mereka sudah menikah. Lalu mereka mulai mendisiplinkan kehidupan mereka untuk menghadiri kajian dan mengikuti taklim. Ketika mereka sering menghadiri kajian untuk menjadi salah satu aktivitas kesibukan mereka, mereka juga memiliki satu bisnis di dalam roti. Mereka memproduksi roti. Maka sampai pada satu waktu ada dialog antara sang suami dengan istri. Di mana sang suami mengatakan kepada istrinya, ini kalau usaha kita begini-begini saja, kita tidak akan maksimal. Ayo kita nyari modal tambahan supaya kita bisa memperbesar produksi karena
diperbesar produksi itu berbanding lurus dengan profit yang nanti kita peroleh. Akhirnya sang istri mendoakan dan mengizinkan, sana bang, cari pemodal yang bisa membiayai usaha kita. Cari pemodal yang betul-betul paham tentang syariat dan sunnah. Sang suami nyari kemana-mana, qadarullah tidak ketemu. Dan akhirnya sang suami putus asa dalam ikhtiarnya. Kadang-kadang Allah itu menguji kita. Terkadang disulitkan supaya Allah melihat batas maksimal effort kita. Sang suami lalu berkata kepada istrinya, ini kalau kita nyari modal yang halal atau modal yang syar'i, susah. Kita nyari mudharabah, kita nyari musyarakah ataupun dalam bentuk murabahah sekalipun, ternyata belum ada yang berani memberikan pinjaman untuk kita. Lalu sang suami tiba-tiba nyeletuk dan berkata, gimana kalau kita ngambil pinjaman riba aja? Saat itu pertama kali mendapatkan penolakan dan resistensi dari istrinya, dan istrinya berkata, ya bang, la haula wala quwata illa billah, kita sudah ngaji, masa kita ngambil riba? Bagaimana kita nanti pengamalan ilmu kita? Pertama kali sang suami mendengarkan nasihat dari istrinya, tapi berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi. Kadang-kadang Allah muji kita semacam itu. Akhirnya sang suami berkata kembali kepada istrinya, ini kalau kita semacam ini kondisi kita tidak akan membaik. Akhirnya sang suami mencoba memberikan narasi yang agak berbeda. Udah enggak apa-apa, kita pinjam riba. Nanti kalau kita sukses, kita banyak sedekah, kita banyak ikut taklim, kita bangun ini, kita bangun itu. Dan istri ketika mendengarkan penjelasan itu, beliau mulai luluh. Perempuan itu lemahnya di mana, Ibu? Di telinga. Laki-laki itu lemahnya di mana? Di mata. Makanya biasanya kalau laki-laki nangis yang dipegang matanya, karena lemahnya itu di mata. Akhirnya singkat ceritanya, akhirnya pasangan itu mereka menyimpan riba. Akhirnya mereka mengambil riba. Dan ketika telah mengambil riba, apa yang terjadi? Maka akhirnya Allah berikan istidraj. Usaha dan bisnis yang mereka miliki akhirnya berkembang, grafiknya melesat, lalu meninggi, dan akhirnya betul-betul menjadi perusahaan yang cukup lumayan besar. Dan ketika lumayan besar, pada saat itulah ada yang terkorbankan. Ngajinya mereka tidak lagi bisa ngaji, tidak bisa ikut taklim, dengan alasan kesibukan untuk mengembangkan terus perusahaan yang mereka miliki. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Di sini kita belajar poinnya. Sang suami melakukan tindakan yang melampaui batas, yang tidak diterima oleh istrinya. Dan akhirnya sang istri tidak bisa memaafkan kesalahan itu. Dan akhirnya apa? Kapal itu karam dan pecah. Dan ketika pecah berakibat kepada perceraian. Ketika akhirnya terjadi perceraian, karena perusahaan ini dimiliki berdua, akhirnya secara status hukum dipisah menjadi dua. Istri memegang 50%, sang suami memegang 50%, dan sama-sama akhirnya mereka meneruskan usahanya beda dengan nama yang berbeda. Dan seiring waktu ketika perusahaan ini dipecah jadi dua, dia tidak bisa untuk mengatasi turbulence, dan akhirnya dua-duanya pun bangkrut. Sang istri berkata, kisah ini terjadi, tidak ada yang perlu disalahkan. Yang disalahkan itu satu. Ketika kami tahu hukum riba diperangi oleh Allah, tetapi kami tetap memaksa mengambil riba, maka semua tragedi kami jumpai dan kami dapatkan. Dan itu menjadi sebuah hikmah yang kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya kehidupan ini biasanya ketenangan dan kenikmatan hilang itu biasanya berdasarkan maksiat yang kita lakukan. Makanya akhirnya keberkahan dan ketenangan yang didapatkan keluarga dari sebuah kisah nyata yang tadi kita perdengarkan, bukan Allah yang jahat kepada keluarga itu, tapi keluarga itu yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga akhirnya ketenangan yang mereka peroleh, ketenangan yang mereka dapatkan itu hilang. Bukan Allah yang jahat, Allah itu tidak pernah dolim. Kalau ada yang suka berkata Allah itu dolim, pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu tuduh Allah itu dolim, terus siapa yang tidak dolim di atas muka bumi ini kalau Allah saja kamu tuduh sebagai zat yang dolim? Yang dolim itu bukan Allah, kita yang dolim. Sehingga akhirnya kita belajar bahwasanya semakin seseorang itu menjauh dari Allah, maka semakin dia lelah hidupnya.
Banyak orang berpikir taat itu lelah. Oh, kamu lupa. Kamu jauh dari Allah itu lebih lelah. Kamu jadi pekerja tidak dikenal owner itu lebih lelah daripada pekerja yang dikenal sama owner. Saya kalau minta jadwal sama Ustadz Aam karena saya sudah kenal pasti lebih mudah daripada saya tidak kenal sama Ustadz Aam. Ustadz Aam meminta jadwal dari saya ketika beliau kenal dari saya gampang. Kalau beliau tidak kenal saya mungkin prosedurnya jadi jauh. Mengubah daerah ini dari hijau menjadi kuning kalau beliau tidak dibantu sama orang-orang baik dan tidak dikenal pastinya lama. Tapi karena beliau dibantu sama orang-orang baik maka mengubah kawasan hijau menjadi kuning itu dimudahkan oleh Allah. Maka itu pula yang kita harus mengerti. Banyak orang berkata taat itu lelah Ustadz. Memang taat itu lelah tapi ujungnya nikmat. Tapi ketika kamu tidak taat, kamu lebih lelah. Karena apa? Kamu tidak dikenal oleh zat yang menguasai alam semesta. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Nikmatnya kehidupan, ketenangan di dalam kehidupan itu hilang. Dan akhirnya kita susah merasakan bahagia dan tidak bisa menikmati kehidupan dengan seninya. Sekali lagi, dosamu dan maksiat. Itulah yang menjadikan kita harus mengevaluasi. Dosa besar apa yang pernah kita lakukan. Saya di sisi yang lain Bapak, saya pernah mendapati ada seorang suami istri konsultasi ke tempat kita. Sang suami melakukan perzinahan diketahui sama istrinya. Maka ketika kita menghadapi dua orang yang sedang konsultasi ini, pada saat itu berkumandang adzan. Saya ajak suaminya, ayo kita ke masjid. Yuk Ustadz, saya boncengkan. Di masjid sebelum pulang, dia ngobrol sama saya, Ustadz, nanti tolong ya Ustadz diluluhkan hati istri saya. Saya bilang maaf ya Pak, hatinya istri antum bukan miliknya saya, miliknya Allah. Yang bisa meluluhkan dan melembutkan hati istri antum adalah Allah. Lalu mengalir sebuah kisah. Kisahnya apa? Beliau berkata bahwasanya beliau diblok nomor WhatsApp-nya dari istrinya. Beliau harus keluar dari rumahnya. Karena istrinya memberikan ultimatum. Kalau kamu masih di rumah, aku yang keluar. Tapi kalau kamu mau keluar, saya tetap di sini sama anak-anak. Dan akhirnya saya yang keluar Ustadz. Supaya istri saya tetap berada di rumah itu. Dan beliau berkata, saya ini family man Ustadz. Kalau malam tidak bisa tidur kecuali harus ketemu dulu sama anak-anak saya. Dan musibah ini mengakibatkan saya tidak bisa ketemu anak saya setiap malam. Kadang-kadang saya tidur jam 1, jam 2. Saking rindunya saya kepada anak ketika saya tidak bisa lagi berjumpa. Saya ikut merasakan sedih. Tapi saat itu pertanyaan saya sederhana. Bapak sebelum zinanya itu terungkap, hidupnya gimana? Tenang Ustadz. WhatsAppan sama istri? Sering? Sering Ustadz. Dan kalau malam sebelum tidur saya ciumin anak saya, main kuda-kudaan, baru setelah itu saya tidur. Kapan ketenangan itu hilang Pak? Ketika zina saya dan ketika perselingkuhan saya terungkap. Akhirnya saya berkata sama beliau, dan perkataan ini saya taruh di sosial media saya. Saya lalu mengatakan, berapa banyak laki-laki yang terkadang mengorbankan ketenangan hanya untuk mengejar kepuasan sesaat dari perkara yang haram. Disitulah kita paham. Tadi laki-laki tenang atau tidak tenang? Tenang. Hidupnya kalau malam ketemu sama anak-anaknya, ngobrol dengan istrinya bisa, berada di dalam satu rumah bisa. Tapi semua ketenangan itu hilang pada saat ketika dia hanya mengejar kepuasan dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Rusak semuanya. Itulah yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang kita meninggalkan dosa itu bukan karena sok alim. Kita meninggalkan maksiat itu bukan karena kita sok suci. Tapi kita meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan itu pada dasarnya sesungguhnya ini merupakan perkara yang bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kenapa orang Palestina itu mendapatkan sebuah ujian yang berat tetapi mereka tidak ada yang mati bunuh diri? Tapi maaf ya, di Korea dan di negara-negara yang lain, angka mati bunuh dirinya tinggi. Di Jepang angka bunuh dirinya tinggi. Di Korea angka mati bunuh dirinya tinggi. Bahkan selebgram dan artis mati bunuh diri. Hanya karena urusan sepele, dibully, atau gara-gara masalah-masalah sepele. Di Indonesia banyak yang mati bunuh diri.
Tapi pernah nggak kita mendapatkan orang Palestina diberitakan di sebuah kanal berita, satu keluarga di daerah Gaza Utara mati bunuh diri karena tidak kuat menghadapi tekanan dari bangsa penjajah Israel? Tidak pernah kita dengar. Listrik tidak ada, air begitu susah. Hari ini ketemu anak, belum tentu besok ketemu anak. Hari ini ketemu suami, bisa jadi nanti siang sudah tidak ada lagi suaminya. Itu mereka temukan dalam setiap menit, dan perubahan takdir itu terjadi dalam hitungan menit. Tapi kenapa tidak ada yang mati bunuh diri? Karena mereka mendapatkan pertolongan Allah yang besar. Dan pertolongan itu lebih besar daripada ujian yang mereka dapati. Komitmen mereka meninggalkan dosa itu lebih besar daripada komitmen orang lain ketika meninggalkan dosa. Memang ujiannya berat, tapi ujian itu tidak pernah menjadikan mereka kehilangan arti bahagia dan kehilangan arti pertolongan dan energi di dalam menjalani kehidupan. Makanya mereka bisa tersenyum walaupun ujian mereka berat. Karena disitulah kita paham, taat itu energi. Makanya kalau kita akhirnya tidak pernah mengevaluasi kehidupan kita dengan Allah, maka yang terjadi adalah kerumitan demi kerumitan hadir dalam kehidupan kita. Disebabkan maksiat kita. Ingat ya quote-nya ya Bapak dan Ibu, taat itu lelah. Tapi lebih lelah lagi mereka yang bermaksiat ketika tidak taat kepada Allah di dalam hidup. Demi Allah, pasti mereka lebih lelah. Dan mari belajar dari kehidupan orang di sekitar kita. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada di antara kita, saya ingin meninggalkan riba, saya ingin untuk meninggalkan khamar, saya ingin meninggalkan judi online, dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita sok suci. Tapi karena sesungguhnya kita itu ingin supaya kehidupan kita diberikan energi oleh Allah sebagaimana orang Palestina diberikan energi di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita pahami poin yang pertama. Nanti kalau poin ini jangan sampai kita nanti suka mengevaluasi dan suka memvonis kehidupan orang ya. Ilmu itu untuk memvonis diri kita. Jangan sampai nanti setelah pengajian ini kita ngelihat kesulitan orang. Kelihatannya kamu ini banyak masalah sama Allah. Jangan. Ilmu itu mengevaluasi diri kita. Ilmu jangan dipakai untuk memvonis kehidupan orang. Ya. Jangan sombong pula nanti kalau sudah dapat ilmu, mentang-mentang suaminya nggak hadir, nanti pulang-pulang ngomong, tahu nggak Bang? Ada 4 terminal kita harus mengevaluasi hidup. Coba sebutkan apa? Makanya ngaji Bang, ngaji. Jangan gitu ya. Itu yang pertama. Terminal yang kedua, yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita itu apa? Supaya kita mendapatkan kemudahan demi kemudahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu mengevaluasi antara kita dan hubungan kita dengan orang tua kita. Karena ini termasuk salah satu kunci primer di dalam keberkahan kita, di dalam kehidupan kita. Berbakti kepada ibu kita itu pintu tengahnya surga. Bapak dan Ibu bisa ngambil analogi dari Nabi yang indah ini. Nabi itu seakan-akan ngomong, kalau kamu hubungannya baik sama orang tuamu, kamu mendapatkan pintu tengahnya surga. Loh, surga yang harganya tidak bisa terhitung saja, kamu sudah genggam kuncinya, apalagi dunia pasti dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Serendah-rendahnya dunia masih bisa kesebut harganya. Serendah-rendahnya surga tidak. Setinggi-tingginya dunia masih bisa kesebut harganya. Serendah-rendahnya surga tidak bisa kesebut harganya, saking begitu mahalnya. Makanya yang kedua, para ulama itu memperhatikan, kalau sudah memperhatikan hubungan manusia dengan Allah, yang kedua itu memperhatikan hubungan manusia dengan orang tuanya. Karena ketika kita memperbaiki dan merapikan kualitas kehidupan kita bersama ibu dan bapak kita, demi Allah, Allah pasti akan merapikan kualitas di dalam kehidupan kita. Biasanya ada laki-laki banyak urusannya berantakan, itu bukan karena dia mungkin tidak sholih ketika datang ke masjid. Mungkin dia sering datang ke kajian. Tapi terkadang kenapa urusannya masih berantakan walaupun dia sholatnya di masjid, ikut kajian juga rajin. Bahkan kadang-kadang ketika ustadznya libur, dia tidak libur gitu. Ketika dia datang ke masjid gitu. Tapi kenapa kok terkadang urusan seorang laki-laki masih berantakan? Karena ternyata kalau disibak satu persatu teorinya, bisa jadi mungkin dia orang yang sholat di masjid, mungkin rajin mengikuti taklim, tapi bisa jadi urusannya tetap berantakan. Disebabkan karena dia berantakan urusan dia dengan orang tuanya. Karena apa? Tidak ada kebaikan yang Allah balas 2 kali. Di dunia dan di akhirat kecuali kebaikan sama orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang dibalas oleh Allah 2 kali kecuali kejahatan kepada orang tua.
Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Ana tidak pernah menjumpai orang yang saya lihat di dalam kebaikan dan keberkahan kecuali karena dia memprioritaskan ibu dan bapaknya. Ketika saya melihat Ustaz Aam tadi sempat ngobrol dan sempat diberitahu sama timnya gitu, maka salah satu kuncinya beliau itu apa? Kebaikan yang beliau selalu prioritaskan kepada ibunya. Makanya urusan ketika memperbaiki antara kita dengan orang tua kita ini termasuk hal yang primer. Jangan sampai kita sibuk dalam amalan yang kecil tetapi luput dari amalan yang besar. Makanya maaf, ilmunya saya dan pikiran saya itu tidak bisa menerima ada orang ikut ngaji tetapi setelah ikut ngaji membuat mata bapaknya meneteskan air mata, membuat ibunya berkalang di dalam sedihnya. Karena apa? Sekuat apapun kita mengikuti taklim, sedekat apapun kita sama seorang guru, tidak akan pernah mampu untuk menggantikan posisi pintu tengahnya surga. Pintu masjid masih bisa nyari penggantinya. Pintu istana masih bisa kita inden ke tukang ukir. Tapi pintu tengahnya surga dari mana kita mendapatkan penggantinya? Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami hubungan kita dengan orang tua itu penting. Makanya maaf ibu, kalau ibu termasuk orang yang selalu mengkondisikan istrinya, ya, Ustadz izin duhur 11.45. Sekarang 31. Ini mau dibuka tanya jawab atau materi? Langsung. Ini materinya masih 25%. Ya sudah. Ya. Habis duhur jangan, insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Sampai mana tadi? Oh ya, pintar. Makanya kita mendapati bahwasanya ketika ibu mendapatkan suami, maka jadikanlah ibu. Ibu ini menjadi partner terbaik untuk mengkondisikan suaminya supaya berbakti kepada ibu dan bapaknya. Jangan pernah menyamakan cintanya suami kita kepada orang tuanya disamakan dengan cintanya mereka kepada ibu. Cintanya suami kepada ibu itu namanya cinta mawaddah. Cintanya suami kepada orang tuanya itu cinta takzim. Kalau kita mengkondisikan suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya, demi Allah, ada dua yang dijamin oleh Allah. Keberkahan suami ibu akan membawa keberkahan bagi urusan ibu, dan kualitas anak-anak kita itu nanti akan diberikan kualitasnya sama persis sebagaimana kualitas ketika suami kita dan kita memperlakukan orang tua kita. Makanya di dalam surat Maryam ayat 31 Allah itu berfirman wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa itu berkata, di mana perkataannya itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati, berbuat baiklah kamu, aku berbuat baik kepada ibuku, maka Allah itu menjamin dan menggaransi kepadaku dua perkara. Aku tidak dijadikan kasar oleh Allah dan tidak dijadikan celaka oleh Allah. Makanya ibu, ketika ibu memperlakukan suaminya dan diingatkan suaminya untuk terus berbakti kepada ibunya dan bapaknya, maka demi Allah, pegang perkataan saya, taruhannya leher saya, maka pasti ibu akan diberikan dengan anak yang akan memuliakan ibu sebagaimana dulu ibu memuliakan orang tuanya dan memuliakan orang tua suaminya. Makanya ada perkataan indah dari Wahab bin Munabih ketika beliau mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu. Artinya Allah itu berfirman, artinya seorang ulama itu berkata, siapapun laki-laki dan perempuan yang dia menghormati orang tuanya, demi Allah, Allah akan memberikan kepadanya anak yang menghormati dirinya sebagaimana dirinya dulu menghormati orang tuanya. Tapi siapapun anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah itu akan memberikan kepada anak yang durhaka kepada dirinya sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Kalau ibu mengkondisikan suami supaya suami itu tidak menghubungi orang tuanya sampai orang tuanya menetes air mata karena merindu dan tersiksa dengan ruang perpisahan, maka demi Allah tinggal menunggu waktu. Ibu nanti, anaknya mendapatkan jodoh atau anaknya nanti akan suka menyiksa ibu dengan kerinduan persis sebagaimana dulu kita mengkondisikan orang tua di antara kita itu dengan kerinduan. Kalau ada di antara ibu dan bapak
yang suka pelit dan mengatur-ngatur uang kepada bapaknya dan mengungkit-ungkit pemberian kepada bapaknya, demi Allah, itu hanya hitungan waktu yang pendek. Kita nanti akan diberikan anak yang akan mengungkit-ungkit kita dan akan memperhitungkan semua yang diberikan kepada kita sebagaimana dulu kita memperhitungkan itu kepada orang tua kita. Makanya maaf ya ibu, jangan pernah jadikan mertua kita dan bapak jangan jadikan mertuanya itu saingan untuk kita. Tapi itulah ujian, tetapi berbanding dengan pintu tengahnya surga. Tidak ada jimat terbesar pada kehidupan manusia kecuali orang tua. Jadi kalau masih punya orang tua tidak usah ke dukun. Bukan berarti kalau nggak ada orang tua ke dukun, enggak. Tapi sebenarnya jimat terbesar kita itu orang tua kita. Makanya sering saya itu mengatakan kepada anak saya, kalau kamu belum bisa menghafalkan Quran surat ini, ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kamu sampai membentak ibumu, atau terkadang kamu membentak abi, itu lebih kita tidak terima. Bukan karena kita haus apresiasi dan takzim dari kalian. Enggak. Tapi kalian hormat kepada abi dan ibu, terutama kepada ibumu. Kenapa? Karena keberkahan hidup kalian nanti tidak ditentukan oleh nilai dan hafalan. Tapi ditentukan bagaimana kalian itu mendapatkan ridho dari hati ibu dan bapak kalian. Makanya maaf ya, bapak dan ibu nanti kalau ketemu anak saya tanya, saya tuh kalau di rumah, kalau saya dibentak, saya tuh masih bisa senyum. Kan kelihatan kan wajahnya sabar saya. Tapi biasanya anak saya kalau membentak ibunya itu saya lebih marah. Dan anak-anak saya hafal itu. Mereka tahu kalau kita terkadang bentak abi itu abi masih bisa diem. Tapi mereka paham kalau kita bentak ibu, abi jauh lebih marah daripada ketika dia dibentak. Dan saya menyebutkan alasan, kenapa kalian itu tidak abi izinkan membentak ibu kalian. Sekalinya kalian membentak ibu kalian, maka ribuan kesempatan kebaikan di masa mendatang itu hilang dengan kebentakan kalian. Dan itu yang menjadikan kita harus memahami tentang masalah ini. Makanya kalau ibu nanti mendapatkan suaminya kok bermasalah terus. Di kantor ada ini, urusan ini selesai. Ada lagi urusan. Ada urusan ini belum selesai. Ada urusan lagi ini. Maka pastikan, bisikkan ke telinganya. Bisikkan, tidak usah pakai mic dan toa. Bisikkan ke telinganya, Bang, kapan terakhir kali kamu mijit kakinya ibu? Pergi sana, temuin ibumu. Supaya nanti anakku juga mijit aku ketika aku sudah tua. Kapan terakhir nelpon ibu? Jangan lama-lama lah Bang, mosok kamu nelpon ibu itu seminggu cuma sekali. Kalau bisa sehari sekali. Kenapa? Supaya anak-anak kita nelpon kita Bang nanti kalau kita tua. Biasanya masalah ada dalam hidup kita itu karena ada yang tidak beres antara kita dengan ibu kita. Makanya harus nanya. Kalau kita nanya itu kita harus ngerasain. Karena orang tua kita suka mengatakan nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya dalam hatinya ada apa-apa. Ajaklah jalan, ajak ke pondok, ajak ke masjid peradaban. Yang ngaji harusnya bukan hanya ibu dan bapak, orang tuanya digendong, diajak dudukkan di sini. Karena itulah yang akan kita lihat bagaimana kita nanti diperlakukan oleh anak-anak kita. Bapak dan ibu pernah mendengar kisahnya Jurej? Pasti pernah mendengar kisahnya Jurej. Kisah Jurej yang disampaikan dalam riwayat Muslim itu cukup bagi kita untuk mendalami tentang sebuah peristiwa hikmah. Bagaimana ada seorang laki-laki yang sangat solih dari Bani Israel. Namanya Jurej. Dia saking solih yang membangun tempat ibadah di samping rumahnya. Ketika sedang khusyuk beribadah kepada Allah, tiba-tiba ibunya manggil. Jurej. Saat itu Jurej sedang sholat. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam sholat sunnah. Maka ketika Jurej mendapatkan panggilan itu, maka Jurej itu berkata di dalam hatinya, saya penuhi panggilan itu atau saya lanjutkan sholat. Saya lanjutkan sholat. Beberapa hari kemudian kesempatan kembali, ibunya manggil kembali, ya Jurej. Jurej kembali lagi ketika dalam kondisi sholat dia mikir, ini saya lanjutkan sholat atau saya penuhi panggilan. Saya lanjutkan sholat. Dan kejadian itu sampai 3 kali. Akhirnya ketika yang ketiga kalinya ibunya itu agak sedikit mangkel itu apa? Ada sedikit marah. Lalu ibunya itu lalu berkata, ya Jurej, orang semacam dirimu tidak akan pernah mati kecuali melihat senyuman seorang pelacur. Ini bukan doa buruk ya, ini doa kayak iseng-isengan. Kayak doa iseng aja, karena mungkin lagi sebel aja. Maka kalimat itu naik ke langit.
Lalu setelah itu waktu berganti. Dari purnama menuju kepada purnama berikutnya. Sampai pada satu waktu ada sebuah kejadian. Di kampungnya Juret ada seorang wanita yang berzina. Zinanya dengan penggembala kambing. Lalu hamil wanita tersebut. Karena hukum dan syariat pada saat itu masih ditegakkan. Maka wanita pezina itu ditangkap, diinterogasi dan ditanya. Kamu ini belum punya suami, kok kamu sudah hamil? Siapa yang menghamili kamu? Karena dia tidak suka dengan Juret. Maka dia memfitnah Juret. Yang menzinai saya, Juret. Jadi namanya pembunuhan karakter ulama yang dikaitkan perempuan itu dari dulu memang ada. Akhirnya ketika mendengarkan kata Juret, maka penguasa di tempat itu sempat tidak percaya. Tapi akhirnya dieksekusi. Dikepung rumahnya Juret. Lalu akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya dan dia harus dihukum. Dan ketika dihukum, diarak dari rumahnya menuju ke penjara. Dan ketika diarak, ternyata melewati rumahnya sang pelacur yang memfitnah Juret. Ketika akan diarak dan akan melewati rumahnya pelacur, pelacur itu lalu berdiri di depan rumahnya untuk melihat Juret yang difitnah olehnya. Masya Allah ya. Wanita itu kalau sudah jahat, karakter jahat di sinetron kayak Bu Bangun itu kalah dan lewat. Tahu Bu Bangun? Kalau tahu Bu Bangun berarti fix Anda kelahiran tahun 80. Maka akhirnya perempuan itu berdiri di depan rumahnya. Lalu ketika Juret ngelewatin dan beliau juga tahu kalau ternyata beliau difitnah oleh wanita tersebut, ketika akhirnya beliau berkesempatan melewati rumahnya pelacur itu, dan pelacur itu berdiri di depan rumahnya, maka pelacur itu senang, fitnahnya itu efektif. Maka dia tertawa. Dan Juret itu ketika melihat pelacur itu tersenyum, maka dia ikut tersenyum. Dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Karomahnya Allah turun. Karena memerangi walinya Allah itu akan diperangi langsung oleh Allah. Allah menurunkan karomah. Wanita tersebut ketika lahir, bayinya langsung bisa ngomong sebagaimana Nabi Isa. Bayinya berkata, saya ini bukan anaknya Juret. Tapi dengan bahasa Arab yang disampaikan Nabi. Tapi saya akan menghargai bapak dan ibu yang nggak bisa bahasa Arab. Saya pakai teks Indonesia. Saya ini bukan bayinya Juret. Bapak saya itu penggembala kambing yang berzina dengan ibu saya. Dalam beberapa riwayat diterangkan dia sampai menerangkan detail di tempat mana ibunya berzina. Lalu gemparlah itu kejadian tersebut dan terdengar oleh penguasa. Didatangi kembali perempuan itu, diinterogasi kembali dan perempuan itu akhirnya mengaku bahwasanya bapak dari anak tersebut adalah penggembala kambing. Singkat ceritanya, akhirnya sang penguasa mendatangi Juret di penjaranya dan membebaskan dan mengatakan kami akan membangun kembali tempat ibadahmu. Lalu Juret mengatakan sudah bangun aja sebagaimana semula. Karena asalnya penguasa itu saking menyesalnya dibangunkan istana gitu. Tapi Juret menolak, tidak usah. Bangunkan sebagaimana pertama kali kalian menghancurkannya. Maka sebelum mereka berpisah, penguasa yang tanya, kenapa kami ketika mengarak kamu, sebelum sampai ke penjara, ketika melewati depan rumahnya, kamu tersenyum? Maka Juret berkata, aku tersenyum karena aku mengingat perkataan ibuku. Ketika ibuku mengatakan, wahai Juret, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Padahal pada waktu itu Juret tidak bisa memenuhi panggilan dari ibunya. Karena apa? Karena main handphone atau sholat? Sholat. Sholatnya untuk Allah atau tidak? Untuk Allah. Kalau sholat sunnah saja, dalam beberapa kasus boleh dibatalkan karena ada panggilan ibu. Kalau dalam pandangan fikih, kita bisa membayangkan betapa besarnya dampak orang tua di dalam kehidupan kita. Makanya maaf ya Pak, kondisikan istri kita. Walaupun memang betul, istri kita kalau sudah menikah dengan kita itu Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Tapi jangan pernah Bapak memisahkan antara istri dengan orang tuanya. Ibu juga sama. Ibu jangan pernah menganggap bahwasanya mertuanya itu musuh. Mertuaku adalah musuhku. Semoga kalau ada yang kayak gitu diberikan husnul khotimah. Maka sesungguhnya itulah yang kedua, merapikan hubungan kita dengan orang tua kita. Dan ini masih banyak. Apa yang ketiga? Apa yang keempat?
kapan-kapan kita bahas insya Allah. Ya, kan ya. Mari kita cukupkan. Ilmu itu bukan yang paling penting banyaknya, tetapi ilmu itu yang paling penting berkahnya. Insya Allah semoga dengan pengajian ini kita akan tutup dengan doa. Dan sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Ustaz Aam. Semoga usaha dan jerih payahnya Ustaz Aam itu mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Ibu dan Bapak, tenang, jangan buru-buru ngerapiin, nanti gampang ngerapiin itu. Saya ketika tadi melihat ini, pertanyaan saya kan sederhana. Ustadz sudah bangun rumah di sebelah mana? Tapi ternyata beliau belum memiliki rumah di sekitar sini. Di situ saya akhirnya ngambil pelajaran. Ternyata beliau tidak mendahulukan kepentingan pribadinya untuk di tempat ini. Maka inilah yang menjadikan ibu itu beruntung mendapatkan kebaikan dari seorang guru. Dan semoga kita terus mendoakan beliau dipanjangkan umurnya dalam taat, dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Dan semoga keluarga beliau mendapatkan keberkahan dan terjaga dari setiap fitnah. Mari kita sejenak berdoa. Mungkin Ustadz aja yang berdoa, insya Allah. Sebenarnya nggak enak kalau berdoa di depan senior. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna manzilan mubarakan fih wa ja'alani mubarakan aina ma kunna. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah dalam kehidupan kami ya Allah memiliki keberkahan dan memiliki asas kebermanfaatan. Jadikan setiap tangan kami, lisan kami, dan sikap kami tidak menyakiti orang-orang beriman dari para hamba-Mu dan umatnya Rasulullah SAW. Jadikan hati kami salim, jadikan kehidupan kami berkah, mendatangkan keselamatan dan keberkahan bagi setiap para hamba-Mu dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Anugerahkanlah kepada kami ilmu dan sunnah yang menjadikan kami semakin mencintai hamba-hamba yang beriman dan semakin menjadikan kami memberikan udzur dan alasan terbaik kepada setiap kesalahan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Kalau ada di antara orang-orang yang kami kenal melakukan kesalahan, tuntunlah mereka menuju kepada petunjuk-Mu dan terimalah ampun dan berikanlah ampunan kepada mereka. Janganlah Engkau menguji kami dengan ujian yang sama ya Allah, yang belum tentu kami mampu melewati ujian tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa memberikan rahmat kepada setiap hamba yang beriman, bersama-sama di dalam kebaikan, dan supaya wafatnya kami kelak memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan hamba-hamba yang beriman. Ya Allah, kami berdoa, kami memohon kepada Engkau yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Kami berdoa kepada setiap guru kami, setiap para ustadz, setiap syekh, dan setiap orang yang pernah mengajar ilmu kepada kehidupan kami. Jagalah mereka di dalam kebaikan. Tidaklah kami mengenal setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Tidaklah pula kami memahami setiap hadis yang disampaikan oleh Nabi-Mu kecuali karena keberkahan setiap para guru kami. Jagalah pandangan kami dari aibnya guru kami. Tutupilah kekurangan guru kami ya Allah. Dan berilah pengganti yang lebih baik. Jadikanlah mereka mendapatkan istirahat dalam kehidupan kelak mereka di alam barzah dan kehidupan akhirat. Di setiap ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kehidupan kami ya Allah. Semoga berbuah manis dengan istana-istana indah yang Kau siapkan atas segala kelelahan yang mereka berikan ketika menyampaikan setiap ilmu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami penuntut ilmu ya Allah, yang tidak terjebak kepada setiap pertikaian dan permusuhan. Jadikanlah kami penuntut ilmu yang senantiasa mengikuti jejak sunnah Nabi-Mu dan para sahabat-Mu. Tetapi kami tidak menikmati setiap permusuhan. Karena kami tahu tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali setan dan kami tidak berkenan menjadi setan dalam bentuk manusia. Jadikanlah kami penuntut ilmu yang memiliki komitmen untuk bersaudara.
Dilapangkan hati kami untuk menyikapi setiap perbedaan, dan dijadikan setiap ilmu yang kami dapatkan membawa keberkahan bagi keluarga dan bagi orang yang kami kenal. Semoga dari kami yang kasar menjadi lembut. Semoga dari kami yang pemarah menjadi penyabar. Semoga dari kami yang bodoh menjadi orang yang memahami petunjuk. Semoga dari yang sombong menjadi merendah. Dari yang riak menuju ikhlas. Dan sesungguhnya, jadikanlah ilmu ini menjadi sebuah alasan terindah. Kami dijauhkan dari api neraka dan didekatkan dengan pintu rahmat dan surgamu di hadapanmu. Ya Allah, jadikanlah setiap keluarga kami menjadi keluarga yang qurrata ayun. Kami mengimani ya Allah, tidak akan pernah lahir anak yang qurrata ayun kecuali dari orang tua yang qurrata ayun. Jadikanlah suami kami qurrata ayun bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai istri qurrata ayun bagi suami kami ya Allah. Jadikanlah sabarnya suami kami lebih besar daripada kesalahan kami, dan jadikanlah kesalahan istri itu lebih kecil daripada kesabaran suami kami ya Allah. Tidak akan membahayakan setiap kesalahan dan keterbatasan yang kami miliki ya Allah, selama kami mendapatkan kesabaran yang lebih besar daripada setiap kekurangan dan kesalahan. Jadikanlah anak-anak kami qurrata ayun ya Allah. Sesungguhnya tidak ada harapan kami kecuali dari anak-anak kami ya Allah. Anak kami kelak akan menjadi tongkat bagi kami ya Allah di masa kami tua. Anak-anak kami kelak akan senantiasa setia mendoakan kami ya Allah. Anak-anak kami lah yang akan menjadi penerus estafet amal soleh kami. Dan anak-anak kami yang kami harapkan akan bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kelak panjang kami ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah qurrata ayun untuk kami dengan kesolehan dan ketaatan. Titip anak kami ya Allah dengan sebaik-baik titipan kepadamu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari fitnahnya Dajjal ya Allah. Jauhkanlah mereka dari jalan-jalan yang menjauh dari jalan sunnah dan sunnah Rasulmu ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pengikut Imam Mahdi, dan jadikanlah mereka bagian dari kafilah yang akan membebaskan Baitul Maqdis dalam kehidupan di masa mendatang kami ya Allah. Titip anak kami ya Allah. Titip anak kami di dalam penjagaanmu, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Ampuni dosa anak kami, sucikan jiwa mereka ya Allah. Jagalah kemaluan mereka dari zina ya Allah. Jagalah kemaluan mereka dari perzinahan ya Allah. Dan jagalah mereka dari perkara yang Engkau benci dan Engkau murkai. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kelapangan kubur untuk orang tua kami ya Allah. Haramkanlah mereka dari adab kubur ya Allah. Sesungguhnya kami adalah orang yang pernah mendapatkan tetesan keberkahan dari air susu ibu kami ya Allah. Dan kami mendapatkan kristalisasi pengorbanan Bapa kami yang terus mendoakan dan mendahulukan dan memprioritaskan kehidupan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau pernah mengatakan lewat lisan Nabi-Mu bahwasanya manusia itu saksi di hadapan Allah. Kami saksi ya Allah atas ketulusan ibu kami dan ketulusan Bapa kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah setiap untayan doa yang kami ucapkan, dari setiap kesolihan yang kami kerjakan, dari setiap sedekah yang kami berikan, dari setiap wakaf yang kami titipkan ya Allah. Jadikanlah Engkau memadamkan api di alam barzah untuk kehidupan mereka ya Allah. Demi Allah ya Allah, kami tidak menyaksikan mereka kecuali di dalam kebaikan ya Allah. Berkahilah kehidupan orang tua kami di dalam kuburnya. Lapangkanlah kuburnya dan jadikanlah menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Jadikanlah orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka di dalam taat, panjangkanlah umur mereka di dalam ibadah ya Allah. Anugerahkanlah kepada mereka husnul khatimah dalam kehidupan kelak. Berikanlah kami sebuah nikmat yang besar dalam keluarga. Jadikanlah kami bertemu di dunia bercengkrama di atas dipan-dipan di surga, bersama suami kami, bersama istri kami, bersama anak-anak kami, bersama dengan orang tua kami, dan bersama guru-guru kami, dan yang kami cintai semata-mata karena Engkau ya Allah. Apalah arti kami bertemu di dunia ya Allah, ketika tidak ada reuni akbar pada kehidupan di surgamu? Apalah arti berjumpa di dunia kalau kami berpisah dalam kehidupan di akhirat? Bukankah Engkau maha penyayang? Bukankah Engkau maha pengasih ya Allah? Limpahkanlah kepada kami kasih sayang yang menjadikan kami berjumpa dengan keluarga yang kami cintai di dunia, supaya kami berjumpa kembali dalam kehidupan kelak kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang Engkau berkahi, sebagaimana Engkau memberkahi kota Mekah, sebuah daerah tandus dan gersang, tetapi dengan keberkahan yang Engkau berikan ya Allah, mengalir setiap kebaikan di dalam kota itu. Berbondong-bondong dan berduyung-duyung manusia datang dari seluruh penjuru dunia, tidak pernah henti dan tidak pernah mengenal istirahat setiap waktunya.
Jadikanlah tempat ini sebagaimana Engkau memberkahi kota Madinah, ya Allah. Sebuah kota yang tidak dikenal oleh siapapun. Pada waktu kota ini belum diinjak oleh Rasulullah. Tapi kota ini menjadi kota yang dikenang oleh setiap muslim di seluruh dunia karena keberkahan yang Engkau berikan, ya Allah. Sebagaimana Engkau mampu menjadikan kota Mekah yang gersang menjadi kota yang penuh dengan keberkahan dan kota Madinah. Jadikanlah tempat guru-guru kami ketika mengajarkan setiap kalimat-kalimat hak yang Engkau perintahkan menjadi sebab keberkahan untuk kehidupan mereka. Jadikanlah tempat ini membawa kebaikan kepada setiap siapapun yang telah mewakafkan tempat ini. Dan akhirnya setiap orang mukmin merasakan nikmatnya, merasakan khusyuknya, merasakan keberkahan di tempat ini ketika mendapatkan ilmu dan kebaikan dalam kehidupan mereka, ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang mengalir di tempat ini akan membawa kebaikan dalam setiap orang yang belajar di tempat ini, ya Allah. Memberikan perlindungan mereka dari semua macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan menjadikan setiap orang yang berkhidmah kepada agamamu di tempat ini, ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam setiap urusan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami sebuah rezeki yang bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami rezeki yang mengawetkan, jauhkanlah kami dengan rezeki-rezeki yang merusak, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang kami hajatkan kecuali rezeki yang mengawetkan dalam kehidupan kami. Semoga setiap rezeki-rezeki yang Engkau berikan kepada kami diberikan kelapangan untuk terus memberikan kebaikan kepada setiap tempat-tempat kebaikan. Bisa menjadi tempat wakaf, bisa menjadi tempat kebaikan yang kami tanamkan ketika kami dipertemukan dengan orang-orang yang solih. Ya Allah, berkahilah urusan kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Dan janganlah Engkau menimpakan kemaksiatan kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah anak-anak kami mendapatkan kesulitan hanya karena dosa-dosa kami selaku orang tuanya. Janganlah anak kami mendapatkan kesulitan karena kemaksiatan kami, ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Rahmatilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami berada di dalam penjagaanmu sebaik-baik penjagaan. Ya Rabbana, ya Mujibas Sailin. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan dan selalu mengabulkan setiap doa. Rahmatilah kami, ya Allah. Dan jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Ya Allah, berkahilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berilah pertolongan, senyata-nyata pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Dan dimanapun di antara saudara kami yang tinggal yang mendapatkan kezaliman, ya Allah. Angkatlah setiap kesulitan mereka, ya Allah. Terimalah setiap ruhnya para syuhada, ya Allah. Dan jadikanlah setiap daerah-daerah segar yang menetes di bumi Palestina menjadi sebab keberkahan di tanah itu di masa mendatang. Jadikanlah kelak anak-anak keturunan kami berkumpul di tempat itu untuk berjumpa dengan para walimu, untuk berjumpa dengan Nabi Isa, untuk menegakkan syariatmu, ya Allah. Jadikanlah tempat ini mendapatkan kemenangan, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang menghalangi setiap kekuasaan yang telah Engkau tetapkan. Rahmatilah kami, ya Allah, dan berkahilah dalam setiap urusan kami, dan jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.